Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara ibadah yang dibuat-buat. Setiap perkara ibadah yang dibuat-buat itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempat kembalinya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para kerabatnya. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah, manusia diciptakan untuk diuji. Salah satu tujuan Allah Azza wa Jalla menghadirkan kita di muka bumi ini, menciptakan kita dari yang tiada menjadi ada, dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya menjadi makhluk yang sempurna adalah untuk diuji. Oleh demikian, kita tidak dapat mengeluarkan perkataan seperti mengapa saya diuji atau mengapa Allah menguji saya. Tidak, karena menguji kita adalah merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kewajiban bagi kita sebagai makhluk adalah menerima dan menjalani ujian yang telah Allah berikan tersebut. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Quran surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqal insana min nutfatin amsajin nablatih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur untuk mengujinya. Karena itulah kami menjadikan dia mendengar dan melihat. Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan untuk mendengar dan melihat
adalah supaya kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk diuji. Entah bagaimanapun bentuk ujiannya, dan tentunya kita tidak dapat memilih sendiri bagaimana ujian yang akan kita terima. Tetapi semua ujian tersebut hanyalah Allah Azza wa Jalla yang menentukannya, dan kita hanyalah wajib untuk menerima serta menjalani ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut, falanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan kematian, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwasannya ujian dari Allah itu memiliki dua bentuk, memiliki dua macam, yaitu ujian dalam bentuk keburukan dan ujian dalam bentuk kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwasannya kadang kita diuji dengan rasa sakit, kadang kita diuji dengan sehat, kadang kita diuji dengan kemiskinan, dan kadang juga kita diuji dengan kekayaan. Kadang kita diuji dengan kesempitan, dan kadang-kadang kita diuji dengan kelapangan. Dan tentunya semua hal itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tak sedikit dari kita yang mengira bahwasannya ujian dari Allah Azza wa Jalla itu hanyalah ketika kita ditimpa sebuah musibah, ditimpa penyakit, kesempitan, atau kekurangan harta. Padahal ujian dari Allah Azza wa Jalla itu lebih daripada itu. Kekayaan, kepintaran, kepandaian, kelapangan, dan kekuasaan juga merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla, yaitu ujian dalam bentuk kebaikan. Dan faktanya justru kita lebih banyak gagal bukan ketika menghadapi ujian dalam bentuk keburukan, tetapi kita lebih banyak gagal ketika menghadapi ujian dalam bentuk kebaikan. Contohnya, ketika seorang diuji dengan sakit, ketika seseorang diuji dengan sebuah penyakit, maka dia akan kembali kepada Allah. Dia akan merengek kepada Allah. Dia akan meminta, dia akan berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah aku. Angkatlah penyakit yang ada pada diri aku, ataupun berikanlah aku kesehatan, ya Allah." Namun apa? Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan dia kesehatan, memberikan dia kesembuhan, mengangkat penyakitnya, tetapi dia lalai kembali. Dia tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat kebaikan yang Allah berikan tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, tapi aku khawatir kamu diuji dengan dunia dan kamu gagal dalam menghadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kekhawatirannya terhadap umatnya ketika diuji dengan dunia, ketika diuji dengan kebaikan, melebihi khawatirannya ketika umatnya diuji dengan keburukan. Karena faktanya persentase kegagalan menghadapi ujian yang dialami, yang dijalani oleh manusia itu lebih banyak ketika dihadapkan dengan ujian dalam bentuk kebaikan. Adapun tujuan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ujian dalam bentuk keburukan, yaitu supaya
mengukur dan melihat kemampuan kita. Seberapa mampukah kita dalam menghadapi ujian dalam bentuk keburukan itu dengan cara bersabar? Seberapa mampukah kita bersabar dalam menghadapi ujian dalam bentuk keburukan atau musibah? Sedangkan tujuan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ujian dalam bentuk kebaikan, yaitu untuk melihat dan mengukur seberapa mampukah kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini tidak akan pernah luput dari ujian. Oleh sebab itu, maka jangan pernah kita berharap kita hidup tanpa diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar bergembira kepada orang-orang yang bersabar. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla ketika menghadapi ujian. Karena tentunya dan pastinya di balik setiap ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu terdapat hikmah. Hikmah yang pertama yang bisa kita petik, yang dapat kita ambil dari sebuah ujian, tentunya dengan ujian tersebut akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa kita yang terlampau banyak sekali, maka melalui ujian-ujian yang Allah berikan tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita diuji dengan kebaikan, maka kita bersyukur. Dan ketika kita diuji dengan keburukan, maka kita bersabar. Kemudian hikmah yang kedua, ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan tersebut adalah untuk mengangkat derajat kita. Sebagaimana kita di sekolah, apabila kita ingin naik kelas, tentunya guru-guru kita akan berikan kita ujian. Begitupun dalam kehidupan dunia ini. Apabila kita ingin menaikkan derajat kita, maka kita jalani ujian yang Allah berikan tersebut dengan cara yang benar, dengan bersabar ketika diuji dengan keburukan, dan juga bersyukur ketika diuji dengan kebaikan. Kemudian hikmah yang ketiga, bisa jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu merupakan salah satu jalan bagi kita untuk menujunya surganya Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214, yang artinya, apakah kamu mengira akan masuk surga sementara belum lagi datang kepadamu ujian seperti orang-orang yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa lebih siap untuk menjalani apapun bentuk ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita sadar bahwasannya hidup di dunia ini tidak akan pernah luput dari ujian Allah Azza wa Jalla, baik itu ujian dalam bentuk keburukan dan ujian dalam bentuk kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.